البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jazakumullah khairan. Boleh? Depan sedikit. Kita lanjutkan pembahasan dari adab, masuk ke muka surat 44. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsu tsalisa asyar, pelajaran yang ke-13. Wa min adabin naum, termasuk dari adab-adab tidur adalah yang pertama, antana ma fil lail wa tastaiqidha fin nahar. Anda tidur di malam hari, dan ini muka surat 44 ya, dan Anda bangun di siang hari. Kalau dibalik jadi apa ya? Jadi keluang kah? Jadi sejenis apa, kelelawar atau apa, burung hantu. Baik, jelas untuk fitrah manusia adalah tidurnya di malam hari, aktivitinya di siang hari. Boleh juga di siang hari tidur sedikit, malam hari masih ada activity, boleh, nggak masalah, sesuai keperluan yang baik-baik. Yang kedua, antanama waqtal qailulah, Anda tidur di waktu qailulah. Qailulah adalah tidur sebentar di siang hari. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, apakah ini setelah zuhur atau sebelum zuhur. Tidak masalah, kesimpulannya ketika kita memerlukan, tidur. Baik. Qala ta'ala, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian, yaitu untuk menutup aurat agar tidak mudah untuk ternampak. Dalil yang lebih sesuai dalam pembahasan ini apa? Al-laila an-nauma subata, yaitu tidur sebagai tempat untuk, sebagai masa untuk rehat. Tatkala membicarakan masalah malam dan siang itu. Baik. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang hari sebagai ma'ash, yaitu tempat mencari ma'isyah, tempat mencari penghidupan, tempat bekerja untuk memenuhi kehidupan. Ma'ash adalah tempat untuk hidup, maksudnya memenuhi keperluan-keperluan hidup. Kemudian wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, bagusnya apa? Radhiyallahu anhuma, ya rahmatullah. Ayahnya sahabat juga. Al-Ansari. Qal kunna nusalli ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kami biasa salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jum'ah. Salat Jumat bersama Nabi. Summa takunul qailah. Kemudian setelah itu baru tidur siang. Ini salah satu dalil yang menunjukkan qailullah adalah di setelah zuhur. Ulama yang lain menyebutkan ada beberapa dalil menunjukkan qailullah itu sebelum zuhur. Jadi tak masalah, sesuai keperluan. Dan boleh jadi untuk yang hari Jumat dibuat tidur siangnya adalah setelah itu demi memusatkan perhatian pada ibadah Jumat. Yang ini disebutkan, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Hari Jumat itu, jadi kalau sebelum Jumat pun tidak ada masalah kalau tidur sendiri. Insya Allah tidak ada masalah. Walaupun yang lebih utamanya memang apa? Kita tabekir, yaitu menyegerakan berangkat, tapi sesuai keperluan. Mungkin yang biasa melakukan itu ya anak-anak pondok dan orang-orang pondok itu ya. Boleh pagi-pagi pun berangkat seperti di berbagai pondok itu. Tapi sesuai keperluan, tiap orang keperluan lain-lain. Baik, makanya Utsman bin Affan beliau siang hari Jumat tetap bekerja karena memenuhi keperluan keluarga dan beliau banyak bersedekah sehingga perlu kerja yang banyak.
beliau berangkatnya agak siang-siang untuk masalah itu. Selama tidak ada dalil yang sampai mengharamkan, maka insya Allah tidak masalah. Sesuai keperluan. Walaupun kita yakin yang lebih utama ya yang Nabi sebutkan itu waktu-waktunya, waktu yang terbaik adalah di awal-awal pagi itu, seperti sedekah apa badanah, menyedekahkan unta. Tapi keperluan orang lain-lain. Kemudian wal qailulah hiya alistirahatu muntasofan nahar. Qailulah adalah istirahat di pertengahan siang. Rehat dengan istirahat ini sama-sama asalnya dari bahasa Arab ya, rohah dan istirahah. Sudah jadi bahasa kita ya. Wal aslu annaha qabla zuhur. Asalnya adalah dia itu sebelum zuhur. Walakinnahum kanu yansyagiluna anha bitabkiri yaumal jumu'ah. Akan tetapi mereka tersibukkan dari qailulah pada hari Jumat karena apa? At-tabkir, bitabkir, yaitu berangkat awal untuk ibadah di hari Jumat. Tabkir yaitu berpagi-pagi. Berangkat di waktu pagi pada hari Jumat. Fayaqiluna ba'da shalah. Maka mereka pun melakukan qailulah setelah salat. Faidah mimma yu'inuka ala salatil fajr, yang membantu, termasuk yang membantu Anda untuk salat fajar, wa qiyamil lail, dan salat di malam hari, antana mubakira, Anda tidur lebih awal setelah salat Isya itu. Baik. Wa antana ma waqtal qailulah, dan tidur pada waktu masa qailulah. Jelas contoh terbaik adalah dari Nabi, itu membantu untuk kesetimbangan di dalam peribadatan agar tidak terlalu letih dan juga tidak terlalu bermalas-malasan dan sebagainya. Jauh dari kemalasan jelas ya ajaran Nabi. At-taqwim, kenapa? Muntasoh pertengahan, nisf pertengahan ya. Wa qiyamil lail, salat di malam hari. Baik. At-taqwim penilaian yang pertama, alladzina yaj'aluna al-laila lis-sahar, orang yang menjadikan malam hari itu untuk sahar, begadang, yaitu apa? Tidak tidur. Untuk apa tidak tidur? Ya untuk yang sia-sia maksudnya. Kalau yang baik-baik tidak masalah seperti yang dilakukan oleh para muhaddisin. Tapi yang untuk sia-sia, wan nahara linnaum, sementara siang hari malah untuk tidur. Hal fi'luhum sahih, apakah perbuatan mereka itu benar? Ya, laisa fi'luhum sahihan, jelas tidak betul perbuatan macam itu. Mestinya malam hari adalah untuk ibadah-ibadah, untuk murajaah daras-daras, menulis-nulis faidah, dan juga untuk qiyamul lail. Ada juga yang malam hari dipakai untuk maksiat, dipakai untuk mencuri. Seperti disebutkan dalam biografi siapa ya? Biografi Malik bin Dinar rahimahullah, dari kalangan tabi'in. Ada seorang pencuri, dia malam hari bukan malah ibadah tapi untuk mencuri. Cuma di malam itu dia silap masuk, dia malah masuk rumahnya Malik bin Dinar. Begitu berjaya masuk, tengok tak ada barang-barang. Tahu-tahu Malik bin Dinar sedang sholat. Nah, setelah selesai dia ditanya, engkau mau apa? Nah, dia malu-malu, saya tadi mau mencuri. Atau dinasihati baik-baik, marilah kita sholat. Sholat menghadap Allah. Mau cari rezeki, minta pada Allah. Allah maha baik dan seterusnya kurang lebih. Nah, waktu subuh, beliau datang ke sholat subuh dengan si pencuri ini, tapi sudah tobat pencurinya. Maka orang-orang bertanya, karena tak ingat kunyahnya Malik bin Dinar siapa ya. Wahai syekh, siapa orang itu? Dia mengatakan, dia datang untuk mencuri di rumahku, tapi sekarang aku yang mencuri dia. Dicuri dari setan. Jadi orang soleh, jadi muridnya yang baik. Baik. Iya, malam hari begadang masing orang lain-lain. Ada yang begadang untuk ibadah, ada yang begadang untuk mencuri. Baik. Tapi malah dapat hidayah karena
Ya alhamdulillah dia silap masuk rumah orang. Orang yang malah menjadi sebab hidayah. Yang kedua, ma makna qailulah. Apa makna qailulah? Ya istirahat man Mun. muntasaf an-nahar. Iya. Al istirahah muntasofan nahar, yaitu istirahat di pertengahan siang. Yang ketiga, hal tanamu waqtal qailulah. Apakah Anda tidur waktu qailulah? Ayo, siapa yang tak tidur waktu qailulah? Nah, sibuk main. Hah? Nah, tadi siapa yang sebelum yang waktu qailulah masih main? Takkan ada yang namanya setan. Disuruh tidur susah. Ya yang tidur alhamdulillah, yang tak tidur enggak tahu. Ya sunnahnya adalah apa? Tidur. Baik. Bukan malah apa itu? Sibuk yang lain. Enggak apa, sekali-sekala bermain. Tapi tak perlu sering-sering. Ikut sunnah Nabi. Baik. Kemudian idza lam tanam waqtal qailulah, jika Anda tidak tidur waktu qailulah, hal yahsululaka ta'bun baqiyatal yaum, apakah Anda akan mengalami keletihan di sisa harinya itu? Na'am, biasanya akan seperti itu, terutama yang sudah apa itu, sudah besar-besar atau sudah agak tua. Anak-anak memang seakan-akan baterainya tak habis-habis, entah pakai baterai apa, terutama kalau ada teman. Baik. Tadi tunjuk cari ta'ab, letih ya, keletihan. Baik, kemudian soal terakhir di sini, udkur ba'dal asbabil lati tu'inuka 'alal qiyam li sholatil fajr. Sebutkan beberapa sebab yang membantumu untuk bangun waktu demi sholat fajar. Apa itu? Biar sholat fajarnya tak tertinggal. Perlu piara ayam jantan nggak dalam bilik? Iya, nanti insya Allah dibersihkan. Kita ke apa? Obat gigi. Oh, insya Allah mudah. Apa biar boleh bangun waktu sholat fajar? Apa yang harus dilakukan? Perlu apa? Apa? Iya, tidur awal. Apa lagi? Tidur qailulah juga membantu. Apa lagi? Siapa? Ahmad. Biar tidak tertinggal. Tak ada. Kita perlu di double sound sistemnya biar betul-betul apa mengejutkan kita. Jadi kalau amplitudenya dikuatkan sangat, boleh jadi apa katil pun goncang. Bangun. Apa? Bela ayam. Tadi apa dah sebut, masalah bela ayam apa dah sebut. Baik, ada alat-alat apa itu mungkin apa namanya alarm apa yang kuat misalkan. Kalau di Damaj memang ada orang yang khusus selalu membantu untuk membangunkan orang, pukul-pukul. Cuma kita orangnya sedikit ya, ta'awun satu sama lain dan masing-masing berusaha untuk tidak tertinggal. Baik. Disebutkan di dalam Syiar Alamin Nubala dalam biografi Imam Ahmad, ketika murid datang banyak, maka Imam Ahmad menyediakan air untuk mereka, air untuk qiyamul lail. Ketika waktu subuh beliau lihat airnya masih tak berubah, maka beliau marah mengatakan tidak layak penuntut ilmu tidak melakukan qiyamul lail. Nah, kalau qiyamul lail aja ditinggalkan tidak layak, apalagi sholat subuhnya tentunya. Harus ada untuk Allah Ta'ala. Untuk membantu diri sendiri juga, membantu demi apa? Biar pahala banyak, qiyamul lail dan juga sholat subuh dan sebagainya. Baik, sekarang yang ke muka surat 45, Adar surah bi'a asyar, murajaah. Mengkaji ulang. Akhadna fi adabin naum. Kita telah mengambil dalam adab tidur. Yang pertama, anna katana mumubakiran. Anda tidur lebih awal. Wa tastayqidhu mubakira. Demikian pula bangunnya lebih awal. Nah, satu sama lain saling ta'awun, membantu mengingatkan saudaranya. Ini baik. Kalau dia bangun kita dapat pahala dengan amalan-amalan dia. Kalau tidak, kita juga dapat pahala nasihat. Baik.
Wa annal istiqadha fil bukur, dan bahwasanya bangun lebih awal fil bukur, yaitu lebih awal, sababun lil barakah, menjadi sebab adanya keberkahan, fi amalika fi ilmika wa amalik, dalam ilmu dan amalanmu. Masuk dalam keumuman doa apa itu? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di awal paginya itu. Wa hayatika kulliha, dan kehidupanmu secara keseluruhan. Baik. Mungkin sempat olahraga, jalan-jalan, menghirup udara yang masih segar, belum bercampur dengan ini dan itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wa anna tafriqa bainal auladi fil madaji. Kita telah mengambil faedah dalam pembahasan adab-adab tidur, memisahkan di antara anak-anak fil madaji, di tempat tidur mereka, di pembaringan. Mungkin tilamnya lain-lain, atau ya sama ya, tilam lain-lain, atau mungkin di sebagian tempat atas dan bawah. Baik, ingdan naum, ketika tidur, qad amara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah memerintahkan itu. Yang ketiga, wa annaka la tanamu wa fi yadaika asarun minad dasam min dasamil laham. Yaitu Anda tidak tidur dalam keadaan di tanganmu masih ada jejak atau sisa-sisa dari dasam. Asal dari dusumat sih lemak ya, ada minyak-minyak. Iya, minyak. Asal dari dasam adalah sejenis minyak atau lemak itu. Masih ada sisa mungkin margarin atau apa yang dihasilkan dari memegang daging. Au ghairih, atau yang lainnya. Kita pernah melewati itu di muka surat berapa ya? Untuk masalah mencuci tangan sebelum tidur itu. Berapa? Muka surat berapa yang sudah dijumpai? 41. Ewa. Dalam hadisnya ghamar, dipanggil itu? Dasamul lahm. Asal dari dasam sih sejenis lemak itu, minyak-minyaknya itu. Ghamar itu tadi sesuatu yang melumuri tangan. Asal dari ghamaro adalah menutupi. Tayyib, yang kelima, wa anna minas sunnah, termasuk dari sunnah adalah antana ma'ala syiqikal aiman, tidur di sisi kanan. Wa tadha'a yadakal yumna. Yang 4, oh ya, melompat. Tayyib. Pengen cepat selesai. Yang keempat, wa annahu yambaghi an tangfudha firasyaka indan naum. Semestinya Anda mengebas-ngebas tempat tidur Anda ketika tidur, ketika hendak tidur. Demi apa? Menjaga jangan-jangan ada makhluk yang walaupun kita tak lihat tapi ternyata dia ada. Nah, kita kebas-kebas sambil menyebutkan nama Allah dengan kain pelikat kita, kain sarung kita. Kalau tak mampu ya semampu-mampunya apa yang ada. Yang kelima, wa anna minas sunnah antana ma'ala syiqikal aiman. Mungkin nggak ada orang yang dengki kemudian meletakkan di atas pembaringan kita itu benda-benda sihir. Mungkin ya di beberapa kampung ada aja pola-pola macam itu. Nah, kalau kita tidur langsung boleh jadi akan terkena sihir itu. Maka di antara hikmahnya memang dibersih-bersihkan dulu. Walaupun kita tak lihat ada apa-apa. Dan ternyata ada hikmahnya kadang. Waktu kita bersih-bersih ternyata ada pupnya si meong itu. Oh, nakal dia itu. Udahlah, kita izinkan duduk di atas pembaringan yang empuk jadi raja, tahu-tahu meninggalkan hadiah di situ. Alhamdulillah tak langsung tidur. Kalau langsung tidur kita dapat hadiahnya. Baik, ya. Baik. Kemudian wa tadha'a yadakal yumna tahta khaddikal aiman. Anda meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Wa tadhkurallah, dan Anda mengingat Allah, menyebut nama Allah bima allamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan zikir yang telah diajarkan kepada Anda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, jangan taati para penyanyi-penyanyi. Kadang penyanyi itu gila ya, ngajari kita yang buruk-buruk. Dulu waktu anak kecil dengar aja, namanya anak kecil kan, hafalannya masih jernih. Kita jalan di jalanan, ternyata tetangga dengar apa itu, bunyikan musik-musik itu. Sebutlah namaku sebelum tidur. Enak sekali. Sebut nama Allah lah, engkau siapa? Baik, yang disebut nama Allah bukan nama orang-orang yang macam itu, orang-orang fasik. Baik. Kemudian yang keenam, wa annahu yambaghi, kenapa? Syirikam. Syik yaitu sisi. Syikikal aiman, sisi kanan. Yang keenam, annahu yambaghi an taj'alal laila lin-naum. Semestinya Anda menjadikan malam itu untuk tidur, yaitu kalau dibandingkan dengan siang. Wan nahara tabtaghi fihi min fadlillah. Siang hari Anda pakai untuk mencari sebahagian dari kurnia Allah. Ini pembagian secara global seperti yang Allah sebutkan dalam Quran. Nah, prakteknya lihat praktek Nabi dan para sahabat. Makanya seperti Imam Syafi'i malam harinya dibagi 3 setelah sholat Isya itu. Ada waktu untuk tidur, kemudian waktu untuk sholat, dan waktu untuk menulis. Untuk mencari ilmu dan atau mungkin murajaah ilmu dan sebagainya. Yang ketujuh, wa annahu yambaghi laka antana ma wasaton nahar. Semestinya Anda tidur juga di pertengahan siang. Dipanggil apa tadi? Tidur siang dipanggil apa? Dipanggil apa? Agak susah namanya ya. Iya, qailulah. Terkadang dalam hadis dipanggil al-qailah seperti dalam hadis Jabir. Adrakat humul qailah, yaitu mereka mengalami masa qailulah tatkala mereka safar untuk perang. Ya sudah, tidur dulu di siang hari bergantian saling menjaga. Baik. Kemudian dikatakan di sini hatta tu'ana ala qiyamil lail, sehingga Anda terbantu untuk qiyamul lail wa sholatin nahar, dan sholat di siang hari. Baik, ilahuna wallahu a'lam.